Saudaraku, ada satu catatan penting dari pernyataan Daud. Daud memberikan penegasan, aku benci dan jijik terhadap dusta. Ini artinya bahwa Daud menjaga diri agar tidak menjadi pendusta. Selalu mengendalikan dan mengontrol diri supaya tidak berdusta. Ya, ada beberapa catatan yang memberikan kepada kita satu alasan mengapa jangan seorang pun di antara kita menjadi saksi dusta atau menjadi pendusta. Yohanes memberikan penegasan ulang dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa bapa dari para pendusta adalah iblis. Bapa dari para pendusta itu adalah iblis. Jadi sudah sepantasnya kalau kita ini benci dan jijik terhadap dusta supaya kita tidak berdusta, supaya kita sekali-sekali tidak akan pernah berdusta. Dalam Wahyu pasal 21 ketika bicara tentang kota baru atau kota Allah, Yerusalem baru, di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun pendusta yang akan masuk dalam kota itu. Jadi para pendusta tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam kota Allah atau Yerusalem baru. Nah, ini catatan penting, oleh karena itu sudah pada tempatnya kalau kita ini betul-betul semestinya benci dan jijik terhadap dusta supaya tak seorang pun di antara kita menjadi para pendusta. Nah, kemudian apa yang dilakukan selanjutnya oleh Daud? Daud untuk menjaga diri supaya tidak jatuh dalam dosa dusta atau tidak menjadi pendusta, tidak menjadi saksi dusta, Daud mencintai Taurat Tuhan. Dia betul-betul merenungkan firman Tuhan dan Taurat Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan dari Daud untuk selalu berpegang pada Taurat Tuhan. Untuk apa? Supaya ia betul-betul mampu mendisiplin diri, supaya dalam keadaan apapun, dalam situasi kondisi apapun, jangan sampai berdusta. Sekalipun alasannya mungkin untuk menyelamatkan diri, mempertahankan diri, atau membebaskan diri dari tekanan-tekanan. Ya, dalam berbagai hal Daud bersaksi bahwa sekalipun para pembesar mengejar dan menekannya, ia tidak pernah merasa gemetar. Daud hanya gemetar kalau sampai ia tidak berbuat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Daud menghibahkan dan memberikan diri hidupnya untuk melakukan firman Tuhan. Ia selalu berjalan di jalan orang yang jujur, orang yang tidak pernah mengeluarkan informasi atau hal-hal yang keluar dari fakta dan kebenaran. Daud mempertahankan diri dan menjaga diri supaya tidak menjadi dusta. Oleh karena itu dia mengatakan say no terhadap dusta, jijik dan benci terhadap dosa, namun mencintai Taurat Tuhan. Karena apa? Parameter dan ukuran standar mutu hidup kita adalah firman Tuhan. Maksud dan kehendak Tuhan untuk kita, buat kita dinyatakan, diungkapkannya kepada kita melalui firman-Nya. Karena itu Daud selalu memberi waktu bagi dirinya 7 kali sehari menanti-nantikan Tuhan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya dia betul-betul mampu mengendalikan hidupnya agar tidak jatuh dalam kehidupan para pendusta atau menjadi bagian hidup dari orang-orang berdusta. Ya, mari kita semua punya komitmen, membuat komitmen bagaimanapun terdesaknya kita jangan pernah menjadi dusta atau jangan pernah menggunakan dusta sebagai cara untuk self mekanisme pertahanan diri atau untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena apa? Bapa orang berdusta atau para pendusta adalah iblis, dan para pendusta tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, tidak akan mendapatkan tempat di Yerusalem baru. Jagalah hati, pikiran, dan hidupmu supaya secara konsisten tidak terperangkap oleh para pendusta, sehingga kita selalu hidup di jalan orang benar, menempuh jalan yang benar, dan juga kejujuran menjadi integritas diri kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.